Ah, sial. Kata-kata itu muncul begitu saja di benak Zich, mencuat dari kedalaman pikirannya seperti serpihan kecil amarah yang tersisa di akhir sebuah tragedi besar. Dia tidak benar-benar mengucapkannya keras, tetapi menggumamkannya di dalam hati, seolah itu adalah satu-satunya cara dirinya mempertahankan sedikit kewarasan di saat yang seharusnya menjadi detik-detik terakhir hidupnya. Dalam buku cerita anak-anak yang dibaca Zich ketika dia masih kecil, ada sebuah bagian yang menggambarkan kejatuhan seorang pahlawan besar. Bagian itu selalu diingatnya dengan jelas, bahkan sampai sekarang. Menurut bagian tersebut, ketika sang pahlawan jatuh dalam pertempuran, langit pun ikut dirundung kesedihan. Awan gelap berkumpul, petir menggema, dan hujan turun seperti air mata dunia yang menyesali nasib sang pahlawan. Gambaran itu begitu dramatis, begitu puitis, dan begitu menggugah hati kecilnya waktu itu. Dia tidak tahu persis mengapa bagian itu begitu melekat, tetapi meski bertahun-tahun berlalu, melalui perang, darah, pembantaian, kemenangan, kekalahan, adegan itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Mungkin karena sejak kecil dia membayangkan dirinya sebagai pahlawan dalam cerita-cerita itu, atau mungkin karena dalam lubuk hati terdalamnya dia ingin mati dengan cara yang dramatis, seperti pahlawan yang dikenang sepanjang masa, tetapi kenyataan selalu lebih kejam dan lebih jujur daripada fantasi. Seperti yang diharapkan, surga sepertinya tidak mencintaiku. Melihat ke atas, ke langit biru cerah tanpa satu awan pun, Zich semakin yakin bahwa surga atau entitas apapun yang mengatur dunia ini tidak pernah menyukainya, tidak pernah sekalipun. Tidak ada hujan, tidak ada awan gelap, tidak ada petir yang meraung seolah menandakan tragedi besar. Hanya matahari terik yang memancarkan cahaya hangatnya, seolah-olah dunia benar-benar tidak peduli bahwa Raja Iblis sedang mati. Pemandangan itu hampir lucu, kalau dipikir. Hampir seperti ejekan terakhir yang apa adanya. Ya, cukup bisa dimengerti kenapa. Zich bahkan tidak bisa menghitung jumlah orang yang menangis karena dia. Tidak bisa mengingat berapa banyak keluarga yang kehilangan anggota karena pedangnya. Tidak bisa lagi menyebut jumlah kota yang hancur karena ambisinya. Orang-orang memanggilnya Raja Iblis, bukan tanpa alasan. Dia memang telah membawa kekacauan dan keputusasaan ke seluruh penjuru negeri. Ironisnya, dia tidak pernah benar-benar suka darah. Dia tidak menikmatinya seperti monster haus darah dalam legenda. Dia tidak mengidamkan daging manusia seperti sosok-sosok kegelapan dalam cerita rakyat. Tetapi ketika kesempatan datang, ketika tujuan menuntut, dia tidak ragu melakukannya. Dunia tidak mengenal ampun, dan dia, Zich Moore, membalasnya dengan menjadi lebih kejam daripada dunia itu sendiri. Kalau surga benar-benar mencintainya, mereka mungkin akan menampar wajahnya dan memaksanya mengubah jalan hidup. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Apakah ini sudah berakhir? Suara itu datang begitu tiba-tiba, menyayat keheningan seperti pedang yang menusuk udara. Suara yang heroik, mulia, dan jujur saja menjengkelkan. Zich menurunkan pandangannya dari langit dan melihat ke arah pemilik suara itu. Seorang pria berdiri dengan gagah, baju besinya mengkilap memantulkan cahaya matahari. Setiap lekuk dan detail armor itu seakan dirancang untuk menunjukkan bahwa pria itu bukan sekadar pejuang, tetapi simbol harapan umat manusia. Ekspresi angkuh menghiasi wajahnya, bukan angkuh yang jahat, tetapi angkuh yang muncul dari keyakinan mulia, keyakinan bahwa ia berada di pihak kebenaran. Dia adalah Glenn Zenard, The Sun Warrior, pahlawan di antara pahlawan. Julukannya saja sudah membuat Zich ingin muntah. Sangat tampan. Zich menatap wajah Glenn, wajah yang tampan, simetris, seolah diukir oleh seniman terbaik. Wajah yang cocok dicetak dalam koin kerajaan atau digantung dalam lukisan mural di balai kota. Wajah yang begitu ideal sehingga Zich, bahkan dalam kondisi sekarat, ingin meludahi wajah itu setidaknya sekali. Haruskah aku mencobanya? Otaknya, yang terlatih dan terasah oleh puluhan tahun pertarungan, langsung menghitung sudut, jarak, kecepatan reaksi, sisa stamina, semuanya. Bahkan di ambang kematian, insting seorang Raja Iblis tetap bekerja dengan efisien. Tetapi setelah perhitungan cepat itu, ia menghela napas kecil. Tidak, seharusnya tidak.
ini adalah akhir hidupnya. Dia tahu itu. Zishmore mungkin dikenal sebagai tiran, iblis, monster, tetapi bahkan dia memiliki sedikit harga diri. Harga diri yang sudah melekat pada dirinya sejak dunia memberi julukan Raja Iblis kepadanya. Dia tidak ingin mati dalam pose konyol, seperti orang bodoh yang meludah buta di saat terakhir hidupnya. Tapi tunggu, kapan aku bangga dengan hal seperti itu? Ada ironi yang aneh dalam pikirannya sendiri. Kapan tepatnya dia mulai menerima gelar Raja Iblis? Kapan dia mulai hidup sesuai ekspektasi orang akan sosok itu? Tidak ada yang tahu. Bahkan dia sendiri tidak yakin. Mulutnya bergerak sedikit, bersiap menembakkan ludah tepat ke ujung hidung Glenn yang sempurna itu ketika sang pahlawan tiba-tiba berseru. Perbuatan jahatmu akan berakhir sekarang, Demon Lord Zishmore. Sungguh ucapan yang murahan. Zich tidak bisa menahan komentarnya. Bukan karena marah, dia terlalu lelah untuk itu, tetapi karena kekecewaan. Pahlawan ini, yang telah mengejar dan melawannya selama bertahun-tahun, benar-benar mengucapkan kalimat segenerik itu, benar-benar tidak kreatif. Kalau saja Glenn masih anak-anak yang membaca buku dongeng sebelum tidur, mungkin Zich bisa memaklumi. Tetapi Glenn sudah dewasa, pahlawan, pemimpin umat manusia. Bukankah seharusnya dia sudah berhenti membaca buku cerita anak-anak sekarang? Namun, Zich sudah terlalu letih untuk merespons lebih jauh. Bahkan membuka mulut pun melelahkan. Dia hanya bisa menatap dan berkedip, menerima kenyataan bahwa dia sedang mendengarkan dialog kelas 3. Dari belakang, salah satu rekan Glenn berteriak, "Cepat habisi dia, lawan kita adalah Raja Iblis Kekuatan. Kita tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kembali kekuatannya." "Ya, itu benar." Zich hampir ingin tertawa. "Tidak, aku tidak punya kekuatan lagi. Tubuhku sakit semua, aku bahkan tidak ingin bergerak." Dia ingin menjelaskan itu kepada mereka. Ingin memberitahu bahwa ketakutan mereka sudah tidak relevan. Tetapi untuk apa? Mereka tidak akan percaya. Mereka sudah membangun narasi di kepala mereka bahwa dia adalah ancaman besar sampai akhir. Mereka bisa berjaga-jaga jika mereka mau. Dia menatap wajah-wajah serius itu dan merasa situasinya hampir lucu. Mereka meributkan seseorang yang bahkan tidak bisa mengangkat tangannya sendiri. Dan anehnya, ada sedikit rasa bangga dalam dirinya. Namun kesenangan kecil itu hilang seketika ketika Glenn berkata, "Tidak, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti kita. Orang ini benar-benar tidak menyenangkan." Sungguh ironis bahwa kata-kata Glenn lebih menyakitkan daripada pedangnya nanti. Seharusnya aku menghancurkan dia dulu. Itu bukan penyesalan filosofis atau lirih, itu murni keinginan untuk melihat wajah tampan itu hancur berkeping-keping. Tetapi sekarang sudah terlambat. Begitulah yang terlintas di benaknya saat merasakan tubuhnya semakin berat. Zich ingin tertawa, tetapi paru-parunya sudah terasa seperti diperas dari dalam. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menelan rasa pahit yang naik ke tenggorokannya. "Ini adalah akhir dari perjalanan panjangmu," ujar Glenn dengan sorot mata bak seorang pendeta yang sedang membacakan hukuman ilahi. Zich ingin berkata sesuatu. Entah apa. Entah ingin memaki, menertawakan, atau hanya menghela napas, namun kata-katanya tidak pernah sempat keluar. Karena pada detik berikutnya, sebuah pedang mulia bersinar dengan cahaya suci menembus dada Zich. Cahayanya terlalu terang, kontras dengan dunia Zich yang semakin menggelap. Rasa sakit yang datang bukan rasa sakit biasa, bukan seperti ditusuk pisau atau diseret cambuk. Ini adalah rasa sakit eksistensial, seolah pedang itu bukan hanya menembus tubuhnya, tetapi menembus identitasnya, menembus semua dosa yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Zich membuka mulutnya berniat mengeluarkan suara, tetapi yang keluar hanyalah desahan kecil. Jadi begini rasanya, tidak dramatis, tidak ada teriakan, tidak ada gempa bumi seperti di cerita dongeng, tidak ada raksasa yang menangis, tidak ada dunia yang runtuh, hanya rasa sakit murni dan keheningan. Ini adalah keadilan. Kata-kata Glenn yang seharusnya menggetarkan hati para pengikutnya justru membuat Zich kehilangan sedikit rasa hormat terakhir yang mungkin ia miliki terhadapnya. "Keadilan? Apa yang kau tahu soal keadilan?"
Zich ingin mengucapkan itu dengan lantang, namun tubuhnya sudah tidak bisa lagi digerakkan. Dia hanya bisa menatap Glenn. Pahlawan umat manusia itu tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Pedangnya menembus tubuh Zich dengan tekad penuh. Sorot matanya dingin, tetapi tidak sadis. Dingin yang datang dari keyakinan. Keyakinan bahwa dunia akan menjadi lebih baik tanpanya. Seandainya Zich memiliki tenaga untuk tertawa, dia akan tertawa keras. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang menganggap dirinya benar. Waktu seolah mengalir dengan sangat lambat. Zich melihat pedang itu perlahan ditarik keluar. Tubuhnya jatuh terduduk, lututnya menyentuh tanah berbatu yang dingin. Tanah itu terasa keras, kasar, namun pada saat yang sama, nyaman. Ini mengingatkanku pada dulu. Masa kecilnya. Ketika dia masih tidur di lantai tanah karena keluarganya tidak mampu membeli tempat tidur. Ketika dinginnya malam terasa menyakitkan, tetapi nyatanya lebih jujur daripada dunia ketika dia tumbuh dewasa. Zichmur telah tumbang. Salah satu prajurit berteriak kegirangan. Sorak-sorai pecah dari para pahlawan dan pasukan mereka. Teriakan kemenangan, teriakan kebebasan, dan Zich hanya bisa mendengarnya tanpa bisa membalas. Akhirnya kalian bahagia, ya. Dia tidak tahu apakah dirinya kesal atau justru lega. Sungguh ironis, bahkan di detik terakhir hidupku, orang-orang masih merayakan kekalahanku. Zich ingin menutup mata, tetapi pandangannya tetap tertahan oleh cahaya matahari yang memantul pada baju besi Glenn. Cahaya itu menusuk matanya lebih kuat daripada rasa sakit dari luka di dada. Ia menoleh sedikit ke samping, melihat tanah yang dipenuhi retakan, darah kering dan bunga-bunga liar kecil yang entah bagaimana masih tumbuh. Sungguh kontras, kehancuran dan ketidakpedulian alam yang terus berjalan. Dunia bahkan tidak peduli kalau aku mati. Kenyataan itu, anehnya, membuat dadanya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia bawa perlahan terlepas. Namun di kedalaman pikirannya ada satu hal yang mengganggu. Mengapa aku merasa ini bukan seharusnya akhir? Kematiannya sudah pasti. Tidak ada manusia yang bisa selamat setelah ditusuk pedang suci langsung ke jantung. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan tanpa sihir, tanpa tenaga, tanpa kehendak untuk hidup. Tapi ada perasaan aneh, seperti jika ini adalah akhir, dia seharusnya merasa lebih kosong. Tapi tidak. Ada sesuatu yang berputar di dalam dirinya, bukan sihir, bukan kekuatan gelap, sesuatu yang lain, sesuatu yang asing, dan Zich membencinya, karena dia tidak suka hal-hal yang tidak bisa dia pahami. Apa ini? Pertanyaannya tidak pernah terjawab, karena tiba-tiba semua suara menghilang, jeritan kemenangan memudar, cahaya matahari lenyap, angin berhenti, suara langkah kaki, benturan logam, bahkan detak jantungnya sendiri menghilang. Dunia padam. Yang tersisa hanyalah kegelapan mutlak. Apakah aku mati? Zich mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak terasa. Seolah dia hanyalah sepasang mata melayang di kehampaan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada dingin, tidak ada panas, tidak ada apa-apa. Jadi ini kematian tidak buruk. Dia selalu membayangkan kematian akan terasa seperti mimpi buruk atau mimpi panjang, tetapi ternyata hanya kosong. Namun sebelum ia bisa menerima kekosongan itu sepenuhnya, sebuah suara terdengar, suara yang familiar, suara yang ia kenal selama bertahun-tahun, suara yang datang dari dirinya sendiri, tapi jauh lebih muda. Sialan, aku terlambat bangun lagi, Zich membeku. Itu suaranya, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Itu suara Zich, ketika ia masih muda, ketika hidupnya belum hancur, ketika ia belum menjadi raja iblis, ketika ia hanyalah pemuda tidak berguna yang dibenci orang-orang. Lalu, cahaya menyilaukan muncul dan dunia kembali terbentuk. Namun dunia yang terbentuk bukanlah medan perang, bukan tanah kering penuh darah, bukan langit biru tanpa awan, melainkan sebuah kamar kecil, kasur reyot, jendela retak, dinding lembab yang penuh tambalan, tempat yang sudah lama hilang dari ingatannya. Ini kamarku. Kamarnya saat berusia muda, saat sebelum hidupnya berubah, saat sebelum ia menjadi seseorang yang dibenci dunia. Zich merasakan tubuhnya, tangan kecil, lengan yang lebih kurus,
Otot yang belum berkembang, luka-luka perang hilang. Dia kembali secara keseluruhan ke tubuh lamanya. Apa yang terjadi? Mimpi, ilusi, tipuan sihir, kejahatan para pahlawan, sebuah hukuman dari dewa? Tidak. Terlalu nyata, terlalu terperinci. Dunia lain yang sepenuhnya baru. Tidak, bukan baru. Dunia lamanya, masa lalunya. Jadi aku kembali ke masa lalu? Pertanyaan itu keluar dari bibirnya, lirih, namun jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak ia ditusuk pedang Glenn, Zeke merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Adrenalin, harapan, dan kebencian. Jika ini benar-benar masa lalu, jika dunia memberinya kesempatan kedua, maka ada satu hal yang muncul di benaknya. Aku akan membalas semua orang. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai Raja Iblis, bukan sebagai monster, tetapi sebagai Zeke Moore yang baru. Zeke tertawa kecil, tawa ringan tetapi penuh arti. Karena dunia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam sejarah, mereka memberi Raja Iblis kesempatan lain.